When Allah created Jannah, surga, Allah menyuruh surga untuk ngomong. Allah. Apa ada surga? Qad aflahal mu'minun. Sukseslah, berhasillah orang-orang mukmin. Apa tanda pertama orang mukmin yang sukses itu? Alladzina fi salatihim khashi'un. Itu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Bagus. Khusyuk. Ya. Artinya ketika salat kita merasa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Right? Oleh karena itu, untuk sesuatu yang bisa membantu kita untuk khusyuk, kita mesti membayangkan sebelum salat bahwa kita akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita aja kalau mau ketemu dengan orang besar, orang yang kita hormati, kita siap-siap. Right? Kemudian berusaha untuk memahami setiap kata yang kita ucapkan dalam salat. Ya, jadi ketika kita Allahu Akbar, Allah is the greatest. Jadi bayangkan itu, Allah yang maha besar. Dan Abu Bakar kadang-kadang dia menangis gitu, karena takut ketika Allahu Akbar masih ingat yang lain, sehingga yang lain menjadi akbar. Allahu Akbar, everything, semuanya itu kecil. Keluarga kita, jabatan kita, semuanya kecil. Allahu Akbar. Kemudian setiap yang kita baca, terutama Al-Fatihah, kita pelajari dengan dalam. Right? Ketika membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Right? Kita lagi memuji dan syukuri. Ingat nikmat apa yang kita dapatkan sebelum salat tadi. Ya, jadi kita terasakan itu. Ya. Masa kita sudah salat puluhan tahun gak ngerti arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Atau kita sering baca surat Inna A'tainaka kena pendek, ditanya apa itu abtar, apa itu kautsar, terterang gitu. Bayangkan seorang bos mengirim email kepada pegawainya semua. Besoknya ketemu dengan salah seorang pegawai. Pak, sudah terima email saya? Sudah, Pak. Bapak paham nggak? Enggak, katanya. Gimana kira-kira reaksi? Right? Kemudian ada lagi kunci lain agar supaya kita bisa berkhusyuk, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kunci bahasa Arabnya ar-roja, hope, harapan. Jadi kita harus ditanamkan dalam diri kita, Allah love you. Allah itu cinta kepada kita. Right? Ya, dan kita selalu mempunyai sikap husnudzon, baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan dalam diskusi, Ana inda dhanni abdi bi. Saya bagaimana sangkaan hambaku terhadap aku. Jadi kalau kita menyangka bahwa Allah akan mengampuni dosa saya, akan memberikan rahmat kepada saya, itu yang akan terjadi. Ya, karena syaitan kadang-kadang ganggu kita. Kamu ini sudah berlumuran dosa, dosamu sudah gak terhitung. Nah, Allah tidak akan mengampuni kita. Allah mengatakan, Ya ibadiyalladzina asrafu la taqna ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya ibadi, hei hamba-hambaku. Allah lagi manggil siapa ini? Manggil orang-orang pemabuk, penzina, kriminal. Tapi masih dipanggil ya ibadi. Hei hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Jangan putus asa terhadap rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena tidak dilakukan lagi. Allah itu mengampuni semua dosa. Nada. Ya. Karena Allah itu tidak suka menyiksa hambanya. Ya. Oleh karena itu, ketika ada seorang ibu, dia kehilangan bayinya, dicari sana sini, akhirnya ketemu, dipeluk baby itu, disusuinya. Kemudian Nabi bertanya, apakah mungkin
ibu itu akan melemparkan anaknya ke api. Ya Rasulullah, gak mungkin. Kenapa? Ya karena sayangnya dia kepada anaknya itu. Nah, kesayangan Allah terhadap kita itu melebihi kesayangan si ibu itu. Makanya ketika Sayyidina Ali disuruh pilih nanti hari kiamat, siapa menjadi hakim, ibumu atau Allah? Dia pilih Allah, right? Karena Allah lebih sayang kepada kita. Nah, mari kita pakaikan baju harapan, roja dalam diri kita ketika Allahu Akbar, bahwa Allah akan mengampuni saya, akan menerima salat saya. Right? Rabbuna taqabbal insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.